Oke teman-teman, selamat jumpa kembali dengan Wallace Trader Channel. Salam sehat dan selamat Hari Raya Imlek bagi teman-teman yang merayakan. Kali ini saya akan men-sharingkan salah satu strategi trading saham yang berasal dari Jepang yang dinamakan Ichimoku Kinko-hyo Strategy. Ini saya menggunakan apps dan bot HQ Saham IDX ya. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki apps HQ Saham IDX, bisa download apps-nya terlebih dahulu melalui scan barcode di layar atau search di Google Store HQ Saham IDX. Setelah itu teman-teman install, nanti saya akan jelaskan di belakang bagaimana cara pemakaiannya. Nah, kalau teman-teman ingin bergabung juga dengan bot Telegram HQ Saham IDX, teman-teman terlebih dahulu download aplikasi Telegram ya di Google Play Store ataupun Apple Store. Lalu install aplikasi Telegram. Jadi tadi apps yang saya jelaskan di depan itu baru ada di Android ya. Untuk yang iOS belum tersedia, masih dalam proses. Sehingga kalau teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang ada di HQ Saham IDX, bisa join dengan botnya. Nah, dengan terlebih dahulu mendownload aplikasi Telegram yang tersedia juga di Apple Store. Nah, setelah download, install aplikasi Telegramnya. Ini seperti ini aplikasi Telegramnya. Lalu search bot HQ Saham IDX atau @HQ Saham IDX _ bot. Seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman mesti hati-hati ya, di Telegram ada banyak HQ Saham IDX yang palsu. Jadi teman-teman harus perhatikan username inilah yang asli. Nah, setelah teman-teman activate, teman-teman bisa ketikkan perintah /d atau /donasi untuk melakukan donasi, sehingga teman-teman bisa menggunakan berbagai tools bot HQ Saham IDX. Saat ini masih murah ya teman-teman, 3 bulan hanya 88.000 saja. Kalau dibandingkan dengan manfaatnya, ini sangat-sangat murah menurut saya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep Ichimoku Kinko-hyo. Nah, ini asal mula Ichimoku. Ichimoku itu berarti sekilas pandang ya. Sedangkan Kinko berarti keseimbangan dan Hyo berarti chart atau grafik. Nah, Ichimoku ini dikembangkan oleh seorang berkebangsaan Jepang ya, berprofesi waktu itu sebagai wartawan yang bernama Goichi Hosada. Indikator ini mulai dirilis ke publik di tahun 1968. Ya, sudah lama sekali ya teman-teman. Setelah melalui proses backtesting selama 20 tahun. Nah, beliau ini mengembangkan indikator sebelum Perang Dunia Kedua dimulai dengan menyewa banyak mahasiswa untuk menjalankan backtesting terhadap indikator ini, sehingga dihasilkan sebuah indikator yang sempurna, yang nyaris sempurna seperti yang terlihat pada saat ini. Ichimoku Kinko-hyo diartikan sebagai keseimbangan grafik harga yang dapat dianalisa dengan melihat sekilas saja. Jadi cita-citanya Goichi Hosada ini membantu para trader untuk dengan melihat sekali saja grafik Ichimoku ini langsung tahu ini tren arah harganya mau kemana. Ichimoku ini merupakan suatu indikator teknikal yang bersifat trend followers ya. Seorang trader akan sangat mudah melihat tren yang sedang berlangsung hanya dengan sekilas saja melihat chart. Indikator ini menggunakan beberapa titik data di masa lalu dan menghasilkan visualisasi analisa pergerakan harga masa kini dan masa depan dengan sangat baik. Indikator Ichimoku Kinko-hyo ini merupakan indikator yang dapat berdiri sendiri ya teman-teman. Sehingga ini tidak perlu digabungkan dengan indikator teknikal yang lain. Tapi bisa saja teman-teman kalau mau gabung. Hanya saja ini memang disetting untuk dapat berdiri sendiri. Sehingga ini bisa disebut suatu trading system yang dapat digunakan di dalam pasar saham,
komoditas maupun di pasar forex untuk menganalisa pergerakan harga. Ichimoku Trading System paling cocok untuk swing trading, teman-teman, karena dapat menghasilkan profit sambil meminimalkan risiko trading. Berikut saya akan menjelaskan mengenai anatomi chart Ichimoku. Ini chartnya saya ambil dari bot ya. Yang pertama adalah Tenkan-sen atau garis konversi. Ini dilambangkan di sini, digambarkan dengan garis warna biru ya, garis ini teman-teman. Nah, ini perhitungannya diambil dari harga highest high ditambah harga lowest low dibagi 2 selama 9 periode ke masa lalu. Jadi 9 periode ke belakang. Lalu yang kedua adalah Kijun-sen, adalah garis standar. Ini hitungannya dari harga highest high plus harga lowest low dibagi 2 untuk 26 periode masa lalu. Jadi periodenya lebih panjang ke belakangnya, teman-teman. Berikutnya garis Chikou span, garis yang hijau ini teman-teman, atau garis lagging, di mana harga close saat ini dimundurkan ke masa lalu sebanyak 26 periode. Berarti misalnya ini titik harga terakhirnya, maka garisnya ini akan ada di 26 candle ke belakang. Di sini nih teman-teman. Berikutnya lagi adalah Senkou span A. Nah, Senkou span A ini merupakan garis yang akan membentuk salah satu komponen garis yang membentuk awan. Kalau awannya merah, Senkou span A ini berada di bawah. Tapi kalau awannya hijau, maka garis Senkou span A ini berada di atas awan. Berikutnya lagi adalah garis yang kelima adalah Senkou span B. Kebalikannya tadi dengan Senkou span A. Senkou span B itu kalau untuk awan merah dia ada di atas. Tapi kalau awannya hijau dia ada di bawah. Nah, Senkou span A itu adalah dari hitung-hitungan Tenkan-sen plus Kijun-sen dibagi 2 untuk periode 26 periode untuk 26 periode sebelumnya, dan garisnya dimajukan ke masa depan sebanyak 26 periode. Sedangkan Senkou span B itu harga highest high ditambah lowest low dibagi 2 dari 52 periode di masa lalu, dan garisnya dimajukan ke depan sebanyak 26 periode. Nah, ini bagian yang diarsir hijau, merah, hijau ini adalah Kumo atau cloud-nya atau awannya. Awan ini terbentuk dari garis keempat dan garis kelima ya teman-teman. Senkou span A dan Senkou span B. Kegunaan Tenkan-sen ya, ini adalah garis yang biru nih teman-teman. Tenkan-sen ini adalah garis yang menunjukkan momentum tren tercepat dari indikator Kinko-hyo. Sehingga garis Tenkan-sen ini disebut sebagai garis konfirmasi dari Kijun-sen. Jika garis Tenkan-sen ini memotong garis Kijun-sen dari bawah ke atas, ini seperti ini teman-teman. Ini garis Kijun-sen, ini garis Tenkan-sen. Kalau cross up ke atas berarti momentum harga akan naik. Tapi kalau cross down ke bawah, ini berarti sebaliknya, momentum harga akan turun. Seperti itu teman-teman. Ini juga seperti ini. Garis Tenkan-sen yang biru cross down, memotong ke bawah, dari atas ke bawah Kijun-sen. Sehingga ini mengindikasikan momentum harga turun. Nah, sedangkan Kijun-sen yang kedua ini teman-teman merupakan garis terpenting untuk kita amati, sebab garis inilah yang diharapkan memberikan indikasi kekuatan momentum tren yang akurat atau valid.
sentimen tren jangka pendek, dan keseimbangan. Bila candle memotong garis Kijun-sen dari bawah ke atas seperti ini teman-teman, ini menunjukkan kemungkinan tren jangka pendek adalah uptrend. Nah, sebaliknya, bila candle ini memotong dari atas ke bawah garis Kijun-sen, maka ini menunjukkan kemungkinan tren jangka pendeknya downtrend. Nah, kalau di sini terlihat tadi garis birunya sudah cross down, kemudian harganya juga cross down, ini sudah indikasi kuat akan terjadi downtrend. Dan memang kenyataan dari harga BBCA ini setelah itu turun ke bawah sampai di bawah awannya. Nah, Kijun-sen dapat dijadikan sebagai stop loss karena merupakan area dengan risiko yang lebih rendah. Jadi, kalau misalnya harga ada di sini, teman-teman, stop loss-nya bisa di-set di garis Kijun-sen-nya. Berikutnya adalah kegunaan Chikou Span. Garis hijau ini ya, teman-teman. Chikou Span ini merupakan garis harga yang menunjukkan harga penutupan pada saat ini yang dimundurkan 26 periode ke masa lalu. Jadi kalau harga penutupannya di sini kita mundurkan 26 candle ke belakang, maka akan ada titik Chikou Span di sini, teman-teman. Nah, Chikou Span ini membantu trader melihat posisi harga saat ini apakah di atas atau di bawah harga 26 periode sebelumnya, di mana visualisasi ini tentunya membantu analisa harga saat ini akan cenderung bergerak kemana. Dengan kata lain, garis tersebut menunjukkan apakah sebuah tren akan muncul atau tidak. Nah, biasanya kalau misalnya garis hijau ini ya, Chikou Span ini memotong harga ke bawah, dari atas ke bawah, biasanya ini menunjukkan tren penurunan. Nah, kalau kita perhatikan, kalau garis hijau ini di atas candle, ini artinya tren naik, teman-teman. Tapi kalau garis hijaunya ini ada di bawah candle, seperti ini, teman-teman, di bawah candle, maka ini sebenarnya tren turun. Ya, kan ada tren turun. Nah, ini seperti ini juga ada nanti, ini sudah memotong garis harganya atau candlenya ke bawah, ini akan memulai fase penurunannya. Berikutnya adalah kegunaan Senkou Span. Nah, pembentukan Senkou Span A garis keempat, ya. Kemudian Senkou Span B garis yang nomor 5 ini, yang ditarik 26 hari ke depan membentuk Kumo di masa depan. Jadi ini ada Kumo di masa depan. Kalau teman-teman perhatikan chart Ichimoku pasti ada lebihnya ke depan. Kondisi terakhir di sini, nah chart awannya itu ada di depan. Ini menunjukkan kepada kita sebagai trader arah harga ke depannya. Jadi nanti ada current Kumo yang sebelah sini, dan ada juga future Kumo. Current Kumo itu kalau candlenya di atas awan itu pasti bullish. Kalau candlenya di bawah awan ini pasti bearish. Tapi kalau kondisinya ada di dalam awan itu sideways. Nah, untuk future Kumo, jika garis 4 span A ini di atas span B, ini bullish. Jadi tren BCA ini ke depan menurut Ichimoku masih bullish. Sebaliknya, kalau span A-nya di bawah span B, ini menunjukkan bearish.
Kalau misalnya sama seperti ini, berarti ini ada titik sideways-nya. Nah, bagaimana kita membaca chart dari Ichimoku ini? Yang pertama, ketika harga berada di atas cloud, kita berada dalam trend bullish. Kedua, ketika harga di bawah cloud atau di bawah awan, kita berada dalam trend bearish. Ketiga, ketika harga berada di tengah awan, tren sedang konsolidasi atau sideways. Ketika Tenkan cross Kinjun dari atas ke bawah, ya, cross down, itu dianggap sebagai sinyal bearish. Nah, ketika Tenkan cross Kinjun dari bawah ke atas, cross up, ini dianggap sebagai sinyal bullish. Gitu ya teman-teman. Bagaimana aturan buy-nya? Kita tunggu candle break dan close di atas Ichimoku cloud. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi break dari bawah nih, break atas dan close-nya di atas awan. Ini teman-teman bisa mulai untuk masuk ke posisi beli. Nah, kalau misalnya kondisi candle sudah di atas awan, tunggu crossover Tenkan break di atas Kinjun. Ya, seperti ini. Tenkan break di atas Kinjun. Jadi beli setelah crossover pada pembukaan candle berikutnya. Jadi kalau nanti teman-teman lihat di satu saham, kalau candlenya di atas awan, lalu garis birunya itu cross up ke atas garis merah, ini teman-teman bisa entry di candle besoknya ya. Candle besok setelah terjadi cross up untuk konfirmasi masuknya. Nah, stop loss-nya nanti teman-teman bisa ambil sini, di sini, di candle breakout-nya, di bawah candle breakout bisa. Ambil harga bawahnya misalnya. Berikutnya lagi adalah kalau kita sudah punya sahamnya, lalu ingin take profit atau kita akan mau jual saham itu. Kapan jualnya? Saat garis Tenkan cross ke bawah garis Kinjun. Jadi garis biru cross ke bawah garis Kinjun. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman tadi beli di sini ya, di titik ini, kita buy. Kemudian kapan take profitnya? Pada saat di sini teman-teman. Jadi garis birunya cross ke bawah. Nah, kalau teman-teman pengen tunggu barangkali nanti mau mantul lagi, stop lossnya ada di garis awan ini, boleh-boleh saja, tetapi ada resiko kehilangan beberapa bagian dari profit. Jadi profitnya akan berkurang. Ini harga masuk, ini harga take profitnya teman-teman. Nah, bagaimana melakukan screening Ichimoku Kinko Hyo? Nah, kalau kita menggunakan apps Fusami DX, teman-teman pilih menu stock screener, masuk ke setting, ya nanti di situ kan ada stock defaultnya. Teman-teman hilangkan saja yang ada di sini kan ada tanda-tanda bintangnya nih, dihilang-hilangin dulu karena kan kita mau memakai indikator tunggal Ichimoku ya. Kita hilangkan semua. Lalu baru kita pilih indikator Ichimoku-nya. Kita pilih dua saja, yang harga di atas cloud, kemudian Tenkan closing up Kinjun. Lalu run parameternya kita set dan klik go ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kalau match 100% akan muncul seperti ini.
Lalu teman-teman juga bisa save template-nya supaya tidak berulang-ulang menginputkan parameternya. Kita klik save. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen menjalankan lagi, tinggal klik tombol ini dan jalankan parameter yang sudah di-save tadi. Nah, berdasarkan screening tadi ada 3 saham. Oh ya, teman-teman, ini yang match-nya ini sudah diatur oleh apps yang akan dimunculkan itu kalau match 75% dari kriteria yang di set. Kalau misalnya di bawah 75%, ini tidak akan muncul. Tampilannya layar putih saja, kosong. Nah, kalau layar putih kosong, berarti teman-teman harus setting ulang parameternya. Mungkin dikurangi atau mungkin diubah gitu. Sehingga ini match-nya bisa 75%. Nah, bagaimana kalau menggunakan bot? Teman-teman bisa ketikkan di sini perintahnya garing ya, garis miring skor ICI 7, ICI 16. Ini saya menggabungkan dua screening ya, di mana ICI 7 itu adalah price above the cloud dan ICI 16-nya Tenkan-sen crossing up Kinjun-sen. Nah, munculnya sama ya tadi yang sama yang di apps, ada 3 saham. Nah, di sini di bot itu ada banyak variasinya. Teman-teman bisa explore saja berdasarkan Ichimoku ini bagaimana kombinasi terbaiknya. Tapi untuk dasarnya seperti yang tadi hanya ambil yang di atas awan ya, price above the cloud di atas awan, kemudian yang Tenkan-sennya itu crossing up Kinjun-sen. Seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana membuat chart Ichimoku-nya? Kalau menggunakan app sangat mudah teman-teman. Tinggal masuk ke menu miscellaneous di sini. Lalu masukkan kode saham dan klik tombol Ichimoku-nya. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. Kita masukkan kode sahamnya dulu di sini. Lalu klik tombol Ichimoku. Nah, sudah muncul lah ini. Ya, sangat mudah ya teman-teman menggunakan apps. Kalau teman-teman menggunakan bot, tinggal ketikkan perintah /i ya, spasi kode saham. Atau bisa memakai /c kode saham O8. Ya, hasilnya sama saja. Nah, ada teman-teman yang pengen ubah parameternya. Parameter default dari Ichimoku berdasarkan penemunya adalah memakai 9 hari, 26 hari, dan 52 hari. Tapi kalau ada teman-teman yang mau setting berubah, bisa saja. Contohnya seperti ini, diganti 18, 52, 104. Tapi disarankan memakai yang sudah teruji saja dengan backtesting ya teman-teman. Nah, ini kombinasi Ichimoku dengan parabolic SAR ya. Saya ambil dari di resume chat ya di Telegram group HQ Saham IDX oleh Mbak Fufu Britania. Nah, untuk tren ketika Tenkan berada di atas Kinjun itu bias bullish. Ketika Tenkan berada di bawah Kinjun itu adalah bias bearish. Jadi seperti tadi ya teman-teman yang saya jelaskan. Terus ketika Tenkan sama dengan Kinjun itu sideways. Ya, ini sangat mudah ya teman-teman. Lalu bagaimana melihat peluangnya? Nah, peluang dikatakan valid ketika Tenkan memiliki sudut miring ke atas. Ya, berarti momentumnya ke atas. Sudut kemiringan ke bawah berarti momentumnya ke bawah. Nah, ini momentum bullish. Ini momentum bearish. Miringnya ke bawah. Kalau datar, ini sideways, ya, flat, tidak ada momentum. Tren dan peluang harus disejajarkan dengan sisi yang sama sebelum kita melanjutkan langkah berikutnya. Nah, itu bisa berupa tren bullish pada peluang bullish atau tren bearish pada peluang bearish. Jadi ini kegunaan
Ichimoku itu bisa saja kan tadi tidak hanya untuk trading saham, bisa juga untuk trading forex yang bisa memanfaatkan dua kondisi bullish dan bearish. Kalau kondisi bearish kan kalau forex bisa memakai kondisi short sell atau kita jual kosong, ya, jual tanpa barang, nanti baru beli kalau barang itu harganya turun. Saham ada juga sih, cuma tidak semua trader bisa ya untuk melakukan transaksi short selling. Untuk filternya menggunakan chart harian, memeriksa apakah tren dan momentum itu menghadapi hambatan besar seperti support resisten hariannya. Ya, jika ya harganya terlalu dekat maka saham itu diabaikan saja. Nah, untuk triggernya, tren bullish dan peluang bullish, candle harus menembus level parabolic SARS ke atas. Ya, parabola atau besar di atas candle. Nah, untuk tren bearish dan peluang bearish, candle menembus level parabolik ke bawah, parabola di bawah PSAR. Nah, trigger berarti waspada penuh bagi trader saat momen masuknya spiral semakin dekat. Nah, contohnya seperti ini untuk yang bullish. Break PSAR. Ini parabolik SARS-nya, teman-teman. Nah, garis Tenkan di sini menunjukkan momentum bullish pada sudut miring ke atas disertai bias bullish karena Tenkan di atas Kijun. Seperti ini, teman-teman. Nah, bagaimana entry-nya? Ada satu elemen penting yang perlu dikonfirmasi sebelum entry. Closing candle harus dekat sekitar 40% dari extreme candle ke arah break. Yang berarti break ke atas bullish harus disertai dengan dekat yang tinggi, breakout ke bawah bearish harus disertai dengan closing dekat rendah. Nah, fast breakout cenderung memiliki sumbu berukuran besar dengan menunggu candle close. Yang kita dapat menghindari potensi false signal tadi. Nah, entry adalah momen yang menentukan, tetapi tidak ada salahnya untuk kritis sebelum entry. Nah, ini break PSAR, buy open atau closing candle sebelumnya. Nah, ini juga garis Tenkan menunjukkan momentum bullish dan sudut miring ke atas disertai bias bullish karena Tenkan di atas Kijun. Jadi konfirmasi baiknya itu setelah candle break PSAR. Nah, bagaimana cut loss-nya? Bisa menggunakan bagian bawahnya adalah candle yang merupakan candle terendah dalam kelompok minimal 5 candle. Ya, jadi ini bisa merupakan titik cut loss-nya nih, teman-teman. Take profit menggunakan trailing stop. Jejak utamanya adalah pada saat crossover dari Tenkan dan Kijun ke sisi yang berlawanan. Ini seperti ini, teman-teman. Breakdown ke bawah ya Tenkannya. Cross down Kijun ke bawah. Nah, atau sinyal PSAR-nya menunjukkan keadaan bearish. Oke, teman-teman, demikian sharing dari saya. Semoga sharing ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Terima kasih.